Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Abdul Latif. Di video ini kita akan mengkaji kitab Al-Kasyifat saja, yaitu syarahnya sifat Safinatun Najah. Kitab Kasyifat saja ini ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Nah, Safinatun Najah itu ditulis dan dikarang oleh Ibnu Sumair Al-Hadrami. Baik, kita akan mulai ya. Kita sudah sampai pada bahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ay alhamdu adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah rabbil alamin yang merajai seluruh alam atau yang mengatur seluruh alam. Jadi segala puji itu hanya milik Allah ya, para santri online. Jadi segala puji itu hanya milik Allah, dialah yang mengatur seluruh alam ini. Alhamdu adapun segala puji. Nah, alhamdu ay asana'u. Alhamdu ini maksudnya adalah asana'u, pujian ya, pujian bil kalami dengan ucapan alal jamili atas keindahan al ikhtiyarihi yang bersifat sukarela ma'an jihati tabjili disertai dengan pengagungan wa ta'zimi dan penghormatan. Sawaon yaitu sama saja karena ada apa asana'u fi muqabalati nikmatin dalam membandingi nikmat amla ataupun tidak. Jadi maksudnya, alhamdu itu adalah pujian dengan ucapan atas suatu keindahan dan pujian ini kata-kata ini itu secara sukarela. Jadi pujian dengan kata-kata atas suatu keindahan secara sukarela disertai dengan pengagungan dan juga penghormatan. Dan pujian ini baik karena dia mendapatkan nikmat ataupun karena tidak mendapatkan nikmat begitu. Itu maksud alhamdulillah ya. Maka derajatnya tinggi sekali. Mustahikun lillahi. Alhamdulillah itu mustahikun berhak lillahi untuk Allah. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyu. Nah, hadza adapun pengertian alhamdu ini yang seperti ini, huwa alhamdu al-lughawiyyu yaitu alhamdu al-lughawiyyu secara bahasa. Alladzi yang tulibatil yang diminta apa al-buda'atu permulaan bi dengannya. Ini merupakan alhamdu yang bersifat lugawi atau alhamdu secara bahasa yang kita dimulai dalam segala perkara untuk membaca kalimat ini. Wa amal hamdul istilahi, adapun alhamdu yang bersifat istilahi ya. Alhamdu yang bersifat istilahi, fala yutlabul buda'atu bih. Maka tidak dituntut al-buda'atu memulai bi dengan alhamdu ini. Kalau saya istilahi, bahwa adapun alhamdu istilahi itu fi'lun, sebuah perbuatan. Yadullu ala ta'zimil mun'imi, sebuah perbuatan yang menunjukkan ala ta'zimil mun'imi atas penghormatan orang atau sesuatu yang memberikan kenikmatan. Min haitsu kaunuhu mun'iman, dari segi keberadaan al-mun'im, itu mun'iman orang yang memberikan kenikmatan. Alal hamidi, atas orang yang memuji, al-ghari atau selain memuji. Jadi secara istilah itu seperti itu. Sawaun kana, sama saja karena ada apa zalika pujian itu kaulan itu berupa itu kaulan berupa ucapan bilisan dengan lisan au i'tiqadan atau dengan keyakinan biljinai dengan hati au amalan atau dengan perbuatan bil arkani dengan anggota tubuh allati hiya al yang dia merupakan anggota tubuh kita. Jadi, alhamdulillah secara istilahi ini adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan penghormatan kepada orang yang memberikan kenikmatan. Dari segi orang yang memberikan kenikmatan itu ya memberikan kenikmatan kepada orang yang memuji atau selain yang memuji. Jadi pokoknya keberadaan orang yang dipuji itu harus mun'im, memberikan kenikmatan, memberikan anugerah gitu. Walaupun
si pemberi kenikmatan itu tidak memberikannya kepada orang yang memuji. Contoh, si A memuji si B, ya. Si A memuji si B. Itu bukan karena si B memberi si A. Bisa saja si B memberi si C. Jadi si B memberi kepada orang lain, tapi si A memuji si B. Wah, dermawan ya dia. Nah, itu memuji kan. Ya. Perkataan ini itu berupa perbuatan kan. Jadi memuji juga. Nah, perbuatan itu bisa berupa ucapan, keyakinan dalam hati, di hati, jadi dia mengucapkan di hati, atau dengan perbuatan. Jadi misalkan dia membantu dalam segi orang yang memberikan nikmat tadi. Jadi pujian itu kalau secara istilahi adalah menampakkan perbuatan yang menunjukkan apa namanya penghormatan, perbuatan yang menunjukkan penghormatan. Robbi ay muslihil alamin, yaitu zat yang muslihil alamin, mensejahterakan atau mengatur seluruh alam. Lama ftataha, ketika memulai penulis kitab ini bil basmalati dengan basmalah, iftitahan hakikian dengan pembukaan yang hakiki, iftataha bil hamdalati, kemudian beliau memulai dengan hamdalah, iftitahan idofiyan yang merupakan eh, sebagai pembukaan idofi jam'an karena mengumpulkan karena mengkombinasikan baina hadisayil basmalati wal hamdalati, antara dua hadis basmalah dan hamdalah, waqtidaan dan karena mengikuti bil kitabi dengan terhadap Al-Quran, aidon halnya juga, wa amalan bi hadis Ibnu Majah, dan karena mengamalkan hadisnya Ibnu Majah, rokmun rokmi rokma ya, di halaman di nomor 1894. Berupa apa nih hadisnya ini? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi illahi fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wal ma'na ala kullin maqtul barakati wa nafisuha wa qaliluha. Setiap perkara, kita kemarin sudah membahas ya makna dzibali dan sebagainya di kajian sebelumnya. Jadi setiap perkara yang memiliki makna penting yang membuat hati kita fokus dalam mengerjakan perkara itu, tapi dia tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka amalan itu menjadi ajdam. Ajdam kemarin apa? Ya, kemarin itu terpotong ekornya, akto terpotong tangannya, abtar terputus. Jadi maksudnya itu amalan seperti ini itu akan terpotong berkahnya atau terputus berkahnya dan kurang berkahnya dan sedikit berkahnya, intinya seperti itu. Ada berkah tapi sedikit karena dikurangi, karena nggak baca alhamdulillah. Jadi bagusnya itu bismillah kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Azkar pada nomor 622. Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati. Dianjurkan untuk mengucapkan alhamdu pujian dalam fi ibtida'il kutubi, dalam membuka buku-buku al-musannafati yang disusun atau ditulis. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Begitu pula dalam memulai pelajaran orang-orang yang mengajar. Artinya sebelum belajar, bagusnya juga dianjurkan membaca alhamdulillah. Wa qiraati talibina baina yadil muallimin. Dan dalam memulai dalam permulaan ketika seorang murid-murid membaca di hadapan para gurunya. Sawa'un qara'a hadisan aw fikhan aw ghairuhuma. Sama saja dianjurkan semuanya, baik itu membaca hadis, membaca kitab fikih maupun selain dari hadis maupun fikih. Jadi semua pelajaran ketika murid mau membaca di hadapan gurunya, maka hendaknya membaca bismillah dan alhamdulillah, seperti itu. Wa ahsanul ibarati fi dzalika alhamdulillah rabbil alamin. Adapun ungkapan terbaik dalam mengucapkan pujian itu adalah alhamdulillah rabbil alamin. Seperti itu teman-teman. Wa qala ba'du syafi'iyyati, berkata sebagian ulama Syafi'i dalam kitab Al-Azkar
azkar, afdalul mahamidi ayyuqala. Paling utamanya atau pujian yang paling utama adalah ayyuqala dikatakan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yaitu berupa lafaz alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini adalah afdalul mahamid. Pujian yang paling utama ini. Siapa yang mengajarkan? Ya Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, nanti kita bahas dulu ya. Wasallallahu wasallama. Nah, lanjutan tadi. Wakilah dikatakan juga afdalul mahamid, pujian yang paling utama itu ayyuqala dikatakan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada juga yang mengatakan pujian yang paling utama itu perkataannya seperti ini. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kulliha ma alimtu minha wa ma a'lam wa lam a'lam. Seperti itu. Ya, kita tinggal pilih. Zada ba'dhum adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ada juga yang ditambahkan adada khalqihi kullihim. Nah, di sini kan bijami'i mahamidihi kulliha tambahkan adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Nah, ini kata ini kila wa kila ya. Kemudian wa fi khabar Ibnu Majah dalam khabarnya Ibnu Majah dalam hadisnya Ibnu Majah di nomor 3803 an Aisyah dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a apabila beliau melihat sesuatu yuhibbu yang ia sukai yang beliau sukai qala maka Nabi bersabda alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna segala yang salih. Wa idza ra'a ma yakrahu apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau bersabda, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Rabbi inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min hali ahli nar, dari keadaannya penduduk neraka. Seperti itu. Jadi ini ketika Nabi Muhammad SAW melihat yang disukai, beliau bersabda, alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Kalau melihat yang dia sukai, alhamdulillah ya ala kulli halin, rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Dan sekarang banyak ya teman-teman ya, kita lihat di sosmed dan sebagainya. Kadang ada Pak yang kita sukai, tapi yang kita sukai itu kadang yang dibenci sama Nabi. Jadi kalau mental kita itu mental orang soleh, pasti kalau hal-hal yang enggak layak ditonton, pasti dia akan mengucapkan yang di bawah. Tapi bagi orang yang mentalnya suka yang maksiat, kadang memilih yang ini. Wah, alhamdulillah itu rezeki kan. Kalau ada niat misalkan cewek goyang seksi dengan lekuk-lekuk tubuhnya itu kadang menikmati juga ini orang-orang ahli maksiat gitu kan. Tapi gimana nongol di HP seperti itu. Ya tinggal pilih ya. Tapi kalau lihat seperti itu bagusnya ini. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keadaan ahli neraka. Jadi jangan sampai kita menikmati itu ya. Cukup sekali dilihat, habis itu jangan dilihat. Nah, itu. Kemudian wabihi tadi kan wabihi nasta'in. Wabihi dan dengannya Allah. La bigori berarti maksudnya tidak dengan selain Allah. Nasta'inu kami meminta pertolongan. Ai natlubul ma'unata kami meminta pertolongan. Fataqdimul jarri wal majuri li ifadatil ikhtisas. Maka di sini mendahulukan huruf jar dan majurnya itu untuk memberikan faidah ikhtisas. Jadi artinya gini, wabihi nasta'in itu artinya dan hanya kepadanya kami minta pertolongan. Gitu maksudnya. Ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadini dan agama. Yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin kasirotin. Lafad din, ya secara bahasa, itu mutlak atas makna banyak. Artinya bisa bermakna banyak din itu.
Minha di antara makna ad-din itu adalah at-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu. Pertama bisa bermakna ketaatan, yang kedua bisa bermakna ibadah, ya. Yang ketiga bisa bermakna pembalasan. Yang keempat bisa bermakna perhitungan atau hisab. Jadi secara bahasa gitu ya. Atas urusan dunia dan urusan hisab. Nanti hisab hisab di akhirat ya. Wa syar'an dan secara syariat. Ala ma syara'ahu Allahu ala lisan nabiyyi minal ahkam. Dan secara syariat adalah sesuai dengan apa yang Allah sudah syariatkan ala lisan nabihi di lisannya nabinya, yaitu di lisannya nabinya dan Nabi Muhammad SAW, minal ahkami dari hukum-hukum. Jadi wasumiyya dinan li anana dinu lahu, dinamakan sebagai din, agama, karena kita beragama dengannya. Aina tajidu, maksudnya kita meyakininya, dan qaulu dan kita mematuhinya, begitu. Jadi din itu secara bahasa bermana apa, ketaatan, ibadah, jaza, hisab, ya kan. Kalau secara syariat, ya, ad-din agama itu adalah apa? Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada nabinya berupa hukum-hukum. Begitu teman-teman. Dinamakan agama kenapa? Karena kita dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam mencari balasan Allah, dalam hisab nanti, itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Begitu teman-teman. Jadi kita juga meyakini dan mematuhinya. Kalau ada yang nggak yakin dan nggak patuh, nggak yakin ya misalkan, itu kufur. Kalau nggak yakin, karena harus diyakini teman-teman. Jadi kalau nggak yakin bisa kufur, itu agama. Kalau maksiat urusan lain ya, orang bermaksiat tidak keluar dari Islam, tapi dia hanya berdosa. Asalkan hatinya tetap yakin Allah itu Tuhannya. Wa yusamma aydan millatan. Ad-din juga dinamakan sebagai milah atau agama sama. Min haitsu anal malaka yumlihi. Dari segi bahwasanya al-malak raja itu yumlihi ayulkihi, yaitu melemparkannya ala rasul kepada rasul. Jadi milah itu dari kata malaka yumlihi. Maksudnya Allah itu melemparkan melemparkan agama ini kepada nabinya. Wa huwa yumlihi alaina. Kemudian nabinya atau rasulnya Allah itu melemparkan agama ini, dilanjutkan dikasihkan ke kita. Itu disebut milah, ya, karena dari Allah kemudian kita. Millatan dari yumlihi dari sini. Wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan. Dinamakan juga ad-din, itu bisa bermakna syariat atau syara'an atau syariat. Kita mengenalnya kadang syariat Islam ya. Syariat Islam, agama Islam atau dinul Islam sama saja maknanya. Min haitsu annallaha syara'ahu lana. Dari segi apa? Kenapa bisa dinamakan syara'an dan syariatan? Karena Allah mensyarakkannya kepada kita. Maksudnya syara'ahu itu maksudnya begini. Bayyanahu lana. Allah menjelaskan agama lana kepada kita. Ala lisani nabiyyi, melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Begitu teman-teman. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke wasallallahu ala sayyidina. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.